sejarah hidup beliau diceritakan bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah. Beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah. Beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu, sahabat sayati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, mendapatkan timpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala usahanya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kita tadi telah menyaksikan cuplikan video Habib, ya kayaknya itu kalau dilihat dari apa ya, itu adalah Habib Bahar bin Smith. Beliau dapat mengatakan bahwasanya Al-Faqih Muqaddam itu melakukan mi'raj 70 kali dalam sehari dan bertemu dengan Allah. Ini kayaknya menyaingi Nabi Muhammad, menyaingi Nabi kita, bertemu dengan Allah. Bapak, ketahuilah bahwasanya yang bisa ketemu dengan Allah itu hanyalah Nabi Muhammad SAW di dunia. Namun perlu kita bijak dalam menilai hal ini, ya. Jangan terburu-buru untuk menghakimi, jangan buru-buru untuk menjustis ini adalah cerita khurafat. Kita perlu tahu dulu asal usul riwayatnya. Perawinya itu siapa? Apakah rawinya orang yang meriwayatkan kisah tersebut orangnya sikoh, dapat dipercaya, amanah, dan bagaimana riwayat yang sebelumnya, apakah benar? Seperti itu. Dan menanggapi masalah-masalah seperti ini, jangan seperti orang-orang Wahabi. Orang-orang Wahabi itu menanggapi langsung mangap tanpa dalil, tanpa ilmu. Ya. Menanggapi masalah karomah, menjelaskan masalah al-khariqul adah, di luar kebiasaan, di luar nalar manusia, tapi ditanggapi dengan otak kosong. Ya. Akhirnya ya yang timbul hanyalah kebencian. Mari kita simak penjelasan dari Gus Ajir bagaimana riwayat yang sebenarnya tentang Al-Faqih Muqaddam yang dikatakan mi'raj ini, apakah itu cerita khurafat atau cerita yang dilebih-lebihkan. Ya, sebetulnya tidak seperti itu, tapi dilebih-lebihkan oleh para muhibbinnya. Inilah kisah yang viral disampaikan oleh seorang penceramah muda yang mengatakan bahwa Imam Faqihil Muqaddam mi'raj sebanyak 70 kali dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Benarkah demikian? Coba kita gunakan kembali framework yang sudah kita bangun di atas. Diawali dengan memverifikasi sumber. Mari kita cek sumbernya di kitab Jauharus Syafaf. Yang pertama, kita perlu jujur memahami. Sejatinya, beliau, Syekh Faqihil Muqaddam, ternyata tidak pernah menyatakan hal tersebut di hadapan publik. Teks yang banyak dinukil itu bisa kita lihat dalam manuskrip kitab Al-Jauharus Syafaf, yang mana itu adalah teks surat menyurat Syekh Faqihil Muqaddam dengan guru beliau Syekh Sa'ad. Di dalam surat tersebut beliau bertanya kepada guru beliau mengenai pengalaman spiritual yang beliau alami ketika tengah beribadah. Beliau merasa ditampakkan Sidratil Muntaha, sedangkan orang lain melihat beliau seakan-akan dimi'rajkan. Bahkan menurut tulisan Syekh Faqihil Muqaddam sendiri, orang-orang yang melihat berbeda pendapat tentang berapa kali mereka melihat terjadinya hal tersebut. Hal yang mengejutkan ini membuat beliau bertanya kepada gurunya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka sang guru pun menjawab suratnya dan menganjurkan kepada Syekh Faqihil Muqaddam untuk tidak terpengaruh dengan hal tersebut dan tetap memegang zahirus syariat apapun yang terjadi. Jadi beliau sendiri tidak pernah mengumbar cerita ini kepada orang luar, bahkan kepada gurunya pun dalam status bertanya. Lalu narasi memastikan angka 70 kali dan bahkan bertemu dengan Allah ini didapatkan dari sumber yang mana? Sayangnya kisah ini sering dipelintir sedemikian rupa sehingga terkesan Syekh Faqihil Muqaddam lah yang tengah berbangga-bangga dengan pengakuan ini. Proses verifikasi sumber dan validasi sumber yang kita lakukan telah membuktikan bahwa narasi si penceramah tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kitab rujukan. Terlebih dalam proses identifikasi audiens, kisah ini disampaikan kepada orang awam di depan kamera yang dapat disaksikan kalangan luas. Terlebih tanpa menjelaskan bidayah atau proses permulaan dari sosok wali yang diceritakan. Bagaimana jika dikisahkan ada seorang wali yang mi'raj serta diperlihatkan hal-hal yang menakjubkan? Salah satu yang cukup populer adalah kisah mi'rajnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang merupakan seorang ulama salaf. Beliau dilahirkan pada tahun
188 Hijriah yang mengisahkan beliau dimi'rajkan secara ruhaniyah dalam keadaan tertidur. Lalu apa sebenarnya mi'raj para wali ini? Apa berarti mereka para wali itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW? Tentu mi'raj tersebut tidaklah sama dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Fariduddin Attar dalam kitab beliau Tazkiratul Auliya. Jadi seperti itu riwayat yang sebenarnya yang ditekan oleh Gus Ajil ini. Berikut ini ada tambahan penjelasan tentang hal ini ya. Bagaimana kita menyikapi jika ada riwayat-riwayat yang belum kita ketahui kebenarannya. Ya, mari kita simak penjelasan kami berikutnya. Sahabat Cahaya Hati 80, baru-baru ini muncul narasi atau klaim yang menyebutkan bahwa Al-Faqih Al-Muqaddam, seorang ulama besar dari kalangan Alawiyin, telah melakukan mi'raj sebanyak 70 kali dan bertemu dengan Allah. Hal ini memicu perdebatan di kalangan umat. Mari kita tinjau secara jernih berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan penjelasan para ulama salaf. Dan perjumpaan dengan Allah adalah kekhususan Nabi, taghabiru. Secara akidah, peristiwa Mi'raj hingga ke Sidratul Muntaha dan bercakap-cakap dengan Allah adalah mukjizat khusus yang dianugerahkan kepada Rasulullah. Allah SWT berfirman mengenai Mi'raj Nabi. Laqad ra'adh min ayati rabbihil kubrad. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. QS An-Najm 18. Para ulama menegaskan bahwa perjumpaan dengan Allah, ru'yatullah di dunia secara sadar, adalah hal yang mustahil bagi selain Nabi Muhammad Talwe. Rasulullah sendiri bersabda dalam hadits sahih, "Ta'allamu annahu lan yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamuta." Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat melihat Tuhannya azza wa jalla sampai ia meninggal dunia. Hari Muslim. Karomah vs Syariat, kita mencintai para wali Allah, termasuk Al-Faqih Al-Muqaddam, yang merupakan ulama besar dan soleh. Namun, kita harus membedakan antara karomah, kemuliaan wali, dengan mukjizat. Salafus Sholih mengajarkan bahwa segala bentuk pengalaman spiritual atau kasyaf harus ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Imam Junaid Al-Baghdadi, pimpinan para sufi yang lurus berkata, "Ilmuna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnati." Ilmu kami ini, tasawuf spiritual, terikat dengan Alkitab dan As-Sunnah. Jika ada klaim bahwa seorang manusia biasa bisa mi'raj layaknya Nabi dan bertemu Allah secara sadar berkali-kali, maka hal itu bertentangan dengan kaidah umum syariat. Jika yang dimaksud adalah mi'rajnya hati, kedekatan batin, maka itu adalah istilah kiasan, bukan mi'raj fisik. Besar seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan para ulama madhab menegaskan bahwa syaitan seringkali menggoda manusia melalui khayalan atau penampakan cahaya yang diklaim sebagai Tuhan. Imam Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, pernah dikisahkan didatangi cahaya yang mengaku Tuhan, namun beliau menolaknya karena Tuhan itu menyuruhnya meninggalkan syariat. Beliau berkata, segala hakikat, pengalaman batin yang tidak didukung oleh syariat adalah zindik, sesat. Al-Faqih Al-Muqaddam sendiri dikenal sebagai ulama yang mematahkan pedang, simbol meninggalkan jalan kekerasan menuju jalan ilmu. Beliau adalah pribadi yang sangat mengikuti sunnah, sehingga klaim-klaim yang tampak melampaui batas seringkali datang dari pengikut yang terlalu berlebihan, gulu atau salah dalam menafsirkan bahasa kiasan para wali. 3. Kesimpulan. Sahabat Cahaya Hati 80, kita wajib memuliakan para kekasih Allah, namun kita tidak boleh memberikan sifat-sifat kenabian atau ketuhanan kepada mereka. Mi'raj fisik dan bertemu Allah di dunia adalah khusus milik baginda Nabi Alu. Jika ada kisah serupa pada wali, kemungkinan besar itu adalah 1. Istilah kiasan untuk kekhusyukan ibadah. 2. Mimpi solehah, bukan di alam sadar. 3. Atau riwayat yang perlu diteliti kembali kesohihannya. Mari beragama dengan landasan ilmu, bukan sekadar cerita yang sulit dibuktikan kebenarannya secara syariat. Pemirsa sahabat Cahaya Hati yang dirahmati oleh Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan, apa yang kami persembahkan kepada masyarakat kalian bermanfaat, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.